Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilaika amthilatan tatbiqiyatan lima taqaddama. Berikut ini beberapa contoh yang sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Contoh yang pertama, mithalun law ra'a thalathata ayamin daman wan qata'a thumma ja'aha ba'da dzalika fil 'ashri wan qata'a fa thalathatul ayamil ula wal 'ashru haidun bila khilafin. Wa naqul ladzi bainahuma haidun taba'an lahuma 'alal adhar. Contoh, seorang wanita keluar darah 3 hari lalu berhenti. Kemudian datang lagi darah atau keluar lagi darah itu di hari ke-10. Kemudian berhenti. Nah, maka hukumnya 3 hari awal dan hari ke-10 itu haid tanpa ada perbedaan pendapat. Sementara masa bersih yang diapit olehnya itu hukumnya masa haid juga, mengikuti pendapatnya kaul yang lebih zahir atau kaul sahbi. Li'annahu tawafarat fihi asyurutu haitsu kana majmu'ud dima'i zaidan 'alal yaumi wal lailati. Nah, di sini masa bersihnya bisa dihukumi masa haid juga karena memang memenuhi syarat, yakni keluar darah yang pertama ditambah dengan keluar darah yang kedua itu di total waktu keluar darahnya itu mencapai 24 jam atau sehari semalam atau bahkan lebih. Wa kana dzalika kulluhu fi dhimnil 15. Dan keluar darah pertama bersih dan keluar darah yang keduanya itu semuanya masih dalam lingkup 15 hari. Dan yang kedua ini juga, syarat yang kedua ini juga terpenuhi. Nah, kita lihat langsung ke contoh. Saya buat seperti ini. Ini contoh yang pertama, 3 hari keluar darah, kemudian berhenti. Kemudian berhenti, darah keluar lagi di hari ke-10. Nah, kita lihat. Di sini masa haidnya adalah 10 hari ya. 3 hari awal haid, yang hari ke-10 haid, berikut masa bersih yang diapitnya juga dihukumi masa haid menurut kaul sahbi atau kaul adhar yang mengatakan masa bersih diapit oleh hari haid hukumnya masa haid juga. Dan ini biasa kita sebut dengan haid putus-putus. Haid putus-putus itu keluar darah, berhenti, keluar darah lagi, tapi keluar darah laginya ini masih di lingkup 15 hari ya. Dan berhentinya juga masih di lingkup 15 hari. Sekarang kita ke contoh yang kedua. Mithalun law ra'at yaumin 6 sa'atin wan qata'a, tsumma fil yaumil khamisi ra'at 10 sa'atin daman wan qata'a. Fajami'u damus istihadatin li anna majmu'ad dima'i naqasa 'anil yaumi wal lailati. Contoh yang kedua, seorang wanita pada satu hari itu keluar darah cuma 6 jam, kemudian berhenti. Kemudian keluar darah lagi di hari kelima. Keluar darahnya di hari kelima ini cuma 10 jam, kemudian berhenti. Maka ini semuanya adalah darah istihadah, karena total keluar darahnya ini kurang dari sehari semalam alias kurang dari 24 jam. Nah, kita lihat di sini, ini contoh yang kedua. Hari pertama 6 jam, kemudian berhenti, hari kelima 10 jam. 6 ditambah 10 sama dengan 16. Berarti kurang dari minimal haid, karena minimal haid itu adalah total darahnya ini 24 jam dalam rentan 15 hari. Ini cuma ada 16 jam. Berarti ini tidak memenuhi minimal haid alias tidak memenuhi syarat haid. Kalau tidak memenuhi syarat haid berarti ini adalah darah istihadah. Kenapa darah istihadah? Karena kurang dari 24 jam. Bila di hari pertama dan hari kelima ini meninggalkan sholat, maka sholat yang ditinggalkan wajib untuk diqodho. Contoh yang ketiga, mithalun law ra'at sab'ata ayamin daman wan qata'a thumma ja'aha adamu fi sadisa asyara wa sabi'a asyara wan qata'a. Fadamul awalu haidun wala yakunu annaqa'u haidun. Wa sadisa asyara wa sabi'a asyara tuhrun qat'an. Li'anna naqa'a lam yakun baina damai haidin wa innama yakunu baina damai haidin fil 15. Wa hadza laisa fi dhimna 15. Contoh, seorang wanita keluar darah 7 hari lalu berhenti. Kemudian darah baru keluar lagi di hari ke-16 dan hari ke-17 lalu berhenti. Maka darah yang awal, yakni yang 7 hari itu hukumnya adalah haid. Dan masa bersih setelah keluar darah 7 hari kan bersih. Masa bersih ini bukan masa haid. Kemudian hari ke-16 dan hari ke-17 itu adalah masa suci secara pasti. Berarti darah yang keluar di hari ke-16 dan hari ke-17 adalah darah istihadah. Nah, di sini tidak mungkin si masa bersihnya ini dikatakan sebagai masa haid juga. Ya, kenapa kok masa bersihnya gak bisa dikatakan masa haid juga? Karena masa bersihnya ini tidak diapit oleh hari haid dan hari haid. Ini diapitnya hari haid dan hari istihadah. Gitu. Dan di sini dikatakan bila bisa dihukumi diapit oleh hari haid dan hari haid itu ketika semuanya masih dalam lingkup 15 hari. Artinya keluar darah, bersih, keluar darah lagi semuanya dalam lingkup 15 hari. Sementara di contoh yang ketiga ini itu tidak dalam lingkup 15 hari semuanya. Karena darah yang keduanya itu keluarnya di hari ke-16 dan hari ke-17. Nah, kita lihat nih.
Ini di sini 7 hari keluar darah, kemudian berhenti, baru keluar darah lagi hari ke-16 dan hari ke-17. Ini kira-kira yang 2 hari ini kalau disebut lanjutan dari darah haid yang sebelumnya bisa tidak? Jawabannya tidak. Karena mau disebut lanjutan dari haid yang sebelumnya, itu keluar darah laginya harus di dalam lingkup 15 hari. Sementara ini kan di luar lingkup 15 hari. Beda dengan contoh yang pertama ini. Ini contoh yang pertama, keluar darah lagi di hari ke-10. Ya. Ini bisa disebut lanjutan dari haid yang sebelumnya. Kenapa? Karena keluarnya masih di lingkup 15 hari. Sementara di contoh yang ketiga ini keluar darah laginya di luar lingkup 15. Jelas ya, ini kan keluarnya di hari ke-16 dan hari ke-17. Kemudian bagaimana kalau ini disebut haid yang baru? Bisa tidak? Ingat, kalau mau disebut haid yang baru itu harus ada masa suci minimal 15 hari 15 malam. Di sini ya, ini masa sucinya baru ada 8 hari. Berarti kurangnya berapa? Berarti kurangnya 7 hari. Kalau mau jadi 15 berarti kurangnya 7. Gitu. Karena ini kurang masa sucinya, berarti ini disebut haid yang baru pun tidak bisa. Makanya hari ke-16 dan hari ke-17 ini adalah darah istihadhah, dan ini masuk kategori istihadhah penyempurna suci. Ciri dari istihadhah penyempurna suci adalah keluar darah lagi, dan keluar darahnya itu di luar lingkup 15 hari. Kemudian kita masuk ke contoh yang keempat. Misalun, law ra'at asyrata ayamin wan qata'a thumma ja'aha ad-damu ba'da thamaniyati ayamin minin qita'ihi wastamarat 12 yauman wan qata'a. Fal asyratul ayamil ula haidun wa amal 12 yauma damin fala yumkinu ja'luha haidun. Wa inna ma hadzal mar'atu 'alaiha baqiyatu tuhrin fatukammilu baqiyata tuhriha wa ma zada yakunu haidun jadidan. Fa fi hadhil amsilati ta'khudhu minad-damil jadidi sab'ata ayamin damma fasadin takmilatan li aqalli tuhri bainal haidataini wa ma baqiya wa huwa al-khamsatul ayami haidun jadidun. Contoh yang keempat, apabila seorang wanita dia keluar darah 10 hari kemudian berhenti, kemudian darah keluar lagi, ya, keluar darah laginya ini setelah berhenti selama 8 hari. Jadi keluar darah 10 hari, berhenti 8 hari, kemudian setelah berhenti 8 hari, keluar darah lagi 12 hari, lalu berhenti. Maka hukumnya 10 hari awal itu adalah haid. Kemudian yang 12 hari, ya, itu tidak mungkin dijadikan sebagai darah haid semuanya, gak mungkin. Nah, ini, contoh ini adalah wanita yang kekurangan masa suci atau istihadhah penyempurna suci. Maka disempurnakan kekurangan masa sucinya. Dan adapun darah yang melebihi setelah disempurnakan masa sucinya itu adalah haid yang baru. Nah, pada contoh yang ini diambillah ya dari yang 12 hari ini, itu 12 hari yang 7 harinya, 7 hari awal itu adalah darah fasad atau darah istihadhah untuk menyempurnakan masa suci ya. Masa suci, minimal masa suci di antara haid 2. Ya, masa suci di antara haid 2 adalah 15 hari, maka yang 7 hari ini menyempurnakan supaya jadi 15 hari. Nah, setelah genap nih jadi 15 hari masih ada sisa darah, dan sisa darahnya adalah 5 hari, maka itu adalah haid yang baru. Nah, kita lihat ke sini. Seorang wanita keluar darah 10 hari, kemudian setelah itu berhenti darahnya 8 hari. Lalu setelah itu keluar darah 12 hari. Nah, keluar darah yang 12 hari ini itu kan di luar lingkup 15 hari. Ya, jelas ya. Kalau di lingkup 15 hari kan seharusnya posisinya di sebelah sini. Ini jelas keluar darah lagi di luar lingkup 15 hari. Berarti ini masuk kategorinya istihadhah penyempurna suci atau istihadhah takmilatut tuhri atau 'alaiha baqiyatut tuhrin. Nah, karena di sini masa sucinya kurang, ya, minimal masa suci pemisah haid satu dengan haid yang lainnya adalah 15 hari 15 malam. Sementara di sini baru ada 8 hari. Berarti kurangnya berapa? Kurangnya 7 hari. Maka 7 hari yang awal dari yang 12 hari ini, 7 hari awal, berarti sampai sini, sampai hari ke-25. 7 hari awal itu hukumnya adalah darah fasad atau darah istihadhah untuk menyempurnakan masa sucinya jadi 15. Nah, sekarang kan udah genap tuh 15. Dari sini sampai sini itu udah 15. Nah, ini dari yang 12 hari ini ada sisa nih 5 hari. Nah, maka yang 5 hari ini adalah haid yang baru. Sekian penjelasannya untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah difahami.